Pemerintah punya target ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, untuk mencapai target ini memang sulit. Tapi sebagaimana yang disampaikan Pak Soekarno dulu, kalau kita ingin mencapai langit, kalaupun terjatuh masih berada di antara bintang-bintang. Nah gini, kalau kita bicara mengenai teknisnya, bagaimana? Apakah itu bisa tercapai? Di atas kertas, dibutuhkan dalam hitungan kami 10.000 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% itu. Yang terbagi menjadi 6 sektor utama. Sektor energi, sektor ICT, sektor transportasi, sektor housing, water resources, dan water sanitation. Nah, 6 sektor ini adalah sektor yang bisa memberikan dampak pengganda ekonomi paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita bicara mengenai beberapa sektor tersebut, terutama kalau kita bicara mengenai sektor perumahan, ini adalah sektor yang mana memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan paling signifikan, forward and backward linkage. Ketika ingin membangun rumah, berarti dibutuhkan semen, dibutuhkan tralis, dibutuhkan ubin, dan seterusnya, yang mana itu bisa menciptakan tenaga kerja. Di sisi yang lain, ketika rumah ini tersedia, itu juga bisa menciptakan peluang-peluang ekonomi baru, forward linkage. Sehingga dampak ekonomi dari penciptaan 3 juta rumah ini memiliki dampak pengganda yang cukup signifikan. Dan juga kalau kita melihat bagaimana pengeluaran dari middle class, paling besar itu adalah untuk kelompok makanan 41,7%, yang kedua kelompok perumahan 28%. Sehingga program-program pemerintah seperti misalnya makan bergizi gratis itu untuk mengurangi pengeluaran middle class untuk sektor makanan. 3 juta rumah itu untuk mengurangi, menipiskan pengeluaran middle class untuk sektor perumahan. Karena sebagaimana yang kita lihat, data 5 tahun terakhir dari tahun 2019 itu sudah anjlok kelompok menengah kita 9,5 juta orang kurang lebih. Anjlok ke bawah, ke kelompok pendapatan yang jauh lebih rendah lagi. Sehingga ini harus dipush ke atas. Caranya adalah dengan, tentu ada beberapa faktor lain, tapi ada satu faktor atau beberapa faktor yang juga sangat signifikan untuk membantu pengeluaran kelas menengah itu adalah dengan mengurangi beban, terutama untuk sektor pangan dan juga sektor perumahan. Dan demikian, kita akan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita ke depan akan menjadi pertumbuhan yang inklusif, semua dapat bagian. Yang kedua adalah tentunya kita bisa mengejar cita-cita kita menjadi negara berpendapatan tinggi, yang mana itu merupakan target kita di tahun 2045. Tentunya kita ingin mencapai target-target bagaimana mengeluarkan Indonesia, rata-rata masyarakat Indonesia itu menjadi orang yang berdaya sebelum menjadi tua. Jadi jangan sampai orang Indonesia menjadi tua sebelum kaya.